Untuk perintah dari surat keputusan MRP itu adalah kita anggota untuk substitusi kepala Satpol PP Provinsi Papua Pak William Mandiri bahwa dampak miras itu hampir semua itu warga DKI paling banyak dominan. Kita MRP selama 5 tahun kita punya perjalanan ini, kita punya tema penyelamatan tanah dan manusia Papua. Tanggung jawab kita untuk itu. Salah satu menyelamatkan kita adalah bebas dari penyalahgunaan miras, narkoba, dan ini sehingga Yapen, Bapak Ibu, saya waktu di Depok saya punya teman diving, teman selam. Kita dua telepon sambil bicara-bicara. Mana? Kita rajin ibadah, tapi tidak perlu kejahatan di mana. Saya pikir itu dari pelajaran kita dari diskusi saya perlu membagikan supaya miras kita jauhi, narkoba kita jauhi, sehingga itu menyelamatkan orang aja. Terima kasih. Yang pertama-tama saya sampaikan selamat merayakan Jumat Agung kepada seluruh umat Nasrani yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan dengan perayaan ini kita menjadikannya sebagai momentum sebagaimana dalam tema perayaan Paskah di tahun ini kita berharap bahwa ada sesuatu yang baru yang harus kita jalani dalam tahun-tahun rahmat Tuhan yang baik ini. Di momen itu juga kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen kami menyampaikan banyak terima kasih kepada anggota MRP, dalam ini Saudara Robert Panggai di Pokja Agama atas kunjungannya terkait dengan sosialisasi perda miras di Kabupaten Kepulauan Yapen, secara khusus pada hari ini di Jemaat Sion Mentembu. Kami bersyukur bahwa dengan adanya perda ini bisa dapat menekan tingkat kriminalitas yang ada di daerah, tetapi juga yang ada di Provinsi Papua. Dengan ini juga kita bisa dapat menekan tingkat kriminalitas yang terjadi melalui KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, yang hari ini menurut data hampir kurang lebih 90% kriminalitas yang terjadi itu diakibatkan karena miras dan narkoba. Oleh sebab itu kami bersyukur sekali dengan sosialisasi perda ini bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk melakukan perda-perda berikutnya yang khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen bisa kita tindak lanjutinya dengan melakukan perda baru yang mungkin saja terjadi revisi pada beberapa pasal atau ayat, karena pada hari ini khusus untuk Kabupaten Kepulauan Yapen itu sudah ada peraturan daerah terkait dengan miras. Tetapi ada juga yang merujuk pada Kepres nomor 17 kalau tidak salah, itu juga yang mengatur tentang pengawasan, ada apa itu namanya, untuk larangan terhadap perdagangan miras. Oleh sebab itu mungkin ini perlu kita lakukan kajian yang lebih mendalam lagi supaya bisa dapat menjadikan sebagai sebuah regulasi yang baik untuk kita menertibkan miras yang ada di daerah ini. Hal yang berikut kami juga terima kasih atas kunjungan anggota MRP, karena pada sela-sela kegiatan reses itu beliau bisa menyempatkan diri untuk bisa memberikan bantuan kepada beberapa gereja yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai wujud imannya untuk membantu dari kelebihan atau apa yang beliau punya. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk bagian ini, dan secara khusus kami DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan terima kasih dan selamat Paskah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bersyukur dan berterima kasih. Puji Tuhan, hambanya telah diantar dari Jayapura sebagai anggota MRP
Provinsi Papua dan Papua Barat, kehadiran Bapak anggota MRP dalam masa resesnya berada di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan tepatnya di Jumat Agung hari ini Bapak Wanggai telah berada di Jemaat GKI Sion Mantembu, bertemu dengan seluruh warga jemaat, mengikuti jalannya ibadah, tapi juga hambanya mengikuti makan perjamuan bersama-sama dengan kami. Dan hamba Bapak Wanggai yang adalah anggota MRP dari Pokja Keagamaan, yang tentu bukan hanya di Provinsi Papua saja, tetapi tugas beliau sangat berat, yaitu si Papua dan Papua Barat, yang adalah amanat yang harus beliau pikul bersama-sama. Sehingga kehadiran Bapak anggota MRP di Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah hadir bersama-sama dengan kami di Jemaat GKI Sion Mantembu, beliau telah menyerahkan 10 juta kepada kami panitia. Kami panitia sangat menghargai dan sangat bersyukur kepada Tuhan melalui hambanya yang telah memberikan bantuan ini, sangat berharga bagi kami untuk kelanjutan pembangunan itu sendiri. Kami akan manfaatkan dengan baik, dan tentu berkat-berkat yang diberikan ini kami bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, setelah beliau menyerahkan dana yang lebih terpenting dari pembangunan gereja itu sendiri, kalau jemaat atau pemudanya habis akibat dari miras, kekerasan dalam rumah tangga, itu sia-sialah kami membangun rumah Tuhan, karena tentu di dalam pasti kosong. Dengan demikian, sosialisasi harapan-harapan peraturan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Wanggai adalah anggota MRP, ini sangat berharga bagi kami, khususnya keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga. Akibat miras itu akan berdampak pada hal yang buruk. Tetapi dengan aturan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Wanggai, anggota MRP ini, itulah yang menjadi bekal kami. Kami akan menyampaikan terus kepada pemuda-pemudi, jauhilah minuman keras, seks bebas, dan lain sebagainya. Karena aturan sudah dibuat oleh semua para pemikir-pemikir yang mau menyelamatkan anak-anak di negeri ini. Saya pikir mungkin itulah yang menjadi kesan kami tersendiri sebagai ketua panitia. Yang pertama, beliau telah menyerahkan uang, tapi yang lebih penting adalah amanat yang telah dibuat oleh MRP dan pemerintah untuk mengawal kami orang Papua dan jemaat-jemaat yang ada di seluruh tanah Papua. Sebab ketika kami membangun gereja, kalau tidak ada umat, itu sama saja. Pasca tadi kami kasih bantuan dan juga dikasih kesempatan, saya pikir antusias warga jemaat, PKB, pemuda, ibu-ibu, mungkin mereka begitu antusias untuk tahu bahwa ada instrumen yang mengatur tentang miras, narkoba, dan sebagainya. Itu artinya ada harapan dari mereka untuk kita sama-sama bergandeng tangan penanganan tentang peredaran miras, narkotika, dan zat-zat adiktif lain yang di Kepulauan Yapen. Tapi yang saya berharap kehadiran saya di sini, selain memberikan bantuan, saya berharap apalagi wakil ketua 2 DPR Yapen adalah dari daerah sini, itu bisa ada pesan yang lebih efektif lagi, dan mereka wakil ketua 2 bisa aspiratif untuk bisa memposisikan perda ini, terus juga sosialisasi kepada masyarakat Yapen pada umumnya untuk perang terhadap miras, terhadap narkoba, dengan satu tekad adalah untuk menyelamatkan manusia Papua, generasi Papua. Itu saja, karena kita sama-sama tahu 90% dampak miras KDRT adalah dari miras itu. Kematian orang asli Papua itu 20%, dan itu hampir semua warga GKI, lebih banyak didominan dari warga GKI. Kita berharap ada perubahan-perubahan yang signifikan pasca pertemuan hari ini.